Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu khulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu alazim. Saudara-saudara sidang jamaah tarawih Masjid Sadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Karena berkat rahmat dan inayahnya lah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat, penuh keberkatan, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Dan alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan 15 kali puasa yang sudah barang tentu kita sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudara, oleh takmir masjid saya diminta untuk menyampaikan ceramah atau tausiah yang berjudul membebaskan diri dari jerat dosa-dosa. Dan saudara-saudara, siapakah yang memasang jerat-jerat dosa itu kepada kita? Jawabnya saudara-saudara, yang memasangnya adalah musuh bebuyutan manusia ini. Siapakah mereka itu saudara-saudara? Menurut Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 208 dijelaskan bahwa makhluk itu adalah bernama syaitan atau setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Namun pertanyaan mendasar saudara-saudara, setan itu siapa? Setan adalah golongan jin yang sombong, fasik dan pendurhaka. Mereka adalah musuh manusia yang telah dikutuk oleh Allah dan akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat nanti. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinal insi wal jinni, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh berupa setan-setan dari manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghururan, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah sebagai tipuan. Di dalam surat An-Nisa ayat 38 Allah berfirman, wa man yakini syaitan lahu qarinan wa sa'a qarina, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah sejahat-jahat teman, seburuk-buruk teman. Saudara-saudara, menurut Muhammad As-Sayyid dalam bukunya yang berjudul Rumah Idaman yang Tidak Dimasuki Setan, diterbitkan tahun 1993. Di sana disebutkan terdapat 17 pintu masuknya bagi setan ke dalam hati manusia, sehingga manusia terdorong untuk berbuat keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah kebodohan. Oleh karena itulah Al-Quran menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka. Jadi lemah tentang iman,
kemudian lemah agama, juga lemah ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Nabi wajibkan umat Islam untuk selalu menuntut ilmu dengan tekun dan sebaik-baiknya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap individu muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua itu adalah amarah, karena itu adalah merupakan bara dari api neraka dan itu kesempatan syaitan untuk mengganggu dengan mengipas-ngipasnya. Kemudian yang ketiga, cinta dunia yang berlebih-lebihan, karena ia adalah pangkal dari segala kesusahan di dunia ini. Itulah sebabnya Rasulullah menegaskan bahwa umat Islam di akhir zaman akan kena penyakit ini yang disebut dengan penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, akhirnya takut menghadapi kematian. Kemudian yang keempat adalah angan-angan yang buruk, yang dalam hadis disebut dengan watulul amal, karena ia merupakan ekspresi kekerasan hati, tipuan terhadap harga diri, dan sasarannya tentu adalah kesenangan duniawi. Kemudian yang kelima adalah ambisi, karena ia melahirkan perasaan tamak dan membangkitkan kerakusan di muka bumi. Kemudian yang keenam adalah kikir, karena ia adalah merupakan pintu daripada kerusakan yang terjadi di muka bumi. Yang ketujuh adalah kibir, karena di dalamnya terdapat kesombongan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah suka dipuji, karena ia adalah merupakan pintu tipu daya bagi setiap individu muslim. Yang kesembilan adalah riya atau pamer, karena ia watak asli dari kemunafikan yang terjadi pada setiap individu muslim. Kemudian yang ke-10 adalah ujub, artinya membanggakan diri sendiri, dan kesombongan. Dan ini Allah sangat dia menyukai manusia yang demikian, sebagaimana disebut di dalam surah Nisa ayat 36, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian yang 11 adalah mengeluh dan tidak sabar, yang berarti merupakan kelemahan iman. 12 mengikuti hawa nafsu, karena ia menyeret kepada nafsu syahwat dan tunduk kepadanya. Hanya nafsu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah akan menjadi nafsu yang baik. Inna nafsa la'amaratin bisu' illa man rahimahullah, kata Allah di dalam Al-Quran di dalam surat Yusuf ayat 23, nafsu itu cenderung membawa manusia kepada keburukan-keburukan kecuali hawa nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13 adalah su'uzon, artinya berprasangka buruk, karena ia dapat menimbulkan kerawanan di dalam persaudaraan. Kemudian yang ke-14 adalah meremehkan orang lain, karena ia adalah merupakan kebun kedengkian dan pintu kebencian. Kemudian 15 menganggap enteng dosa, menumbuhkan sikap acuh terhadap dosa itu, meremehkan dosa kecil, dapat menyeretnya untuk melakukan dosa-dosa besar. Kemudian yang ke-16 adalah merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saudara-saudara, putus asa dari rahmat Allah. Ini adalah merupakan bencana paling besar yang mendorongnya terus-menerus berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 8, wala tayasu min rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha la ya'as min rahmatillah, karena Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan kemudian saudara-saudara, bagaimana cara menghindari tipu daya syaitan ini? Ada 13 cara saudara-saudara dalam menghindari. Yang pertama, membaca basmalah setiap kali akan memulai pekerjaan. Kullu amrin zibali la yubda'u bismillah wa huwa afdal.
tiap-tiap pekerjaan kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan akan percuma saja. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir dan istighfar yang kita lakukan setiap hari. Kemudian yang ketiga, banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian yang keempat, selalu mengucapkan doa di waktu pagi dan petang hari. Yang kelima, mendirikan salat berjamaah. Kemudian yang keenam, duduk sebelum tidur, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Alaq dan membaca surat An-Nas. Kemudian yang ketujuh, saudara-saudara tidak mendengarkan musik dan lagu-lagu yang tidak senonoh. Kemudian yang kedelapan, mengenakan pakaian hingga menutup aurat dan tidak menggunakan minyak wangi bagi para wanita. Kemudian 9, banyak bertakwa, banyak bertawuf dan membaca Al-Quran. Yang ke-10, saudara-saudara membekali diri dengan ilmu. Membekali diri dengan ilmu. Dalam Islam tidak ada kamus berhenti untuk belajar. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu adalah sejak dari buaya sampai ke liang lahat atau mati. Kemudian yang ke-11, saudara-saudara, berta'awuz setiap akan masuk kamar mandi atau WC. Dan 12, menjaga kebersihan badan dan hati kita. Kemudian yang ke-13 adalah taubat dari dosa dan banyak beristighfar. Nah, saudara-saudara, bulan puasa ini adalah bulan yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, bagi orang-orang yang tidak mampu menggunakan bulan Ramadan sebagai alat pembersihan, beliau mengatakan bahwa celaka orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, wa tamma Ramadan, sampai selesai bulan Ramadan, qabla an yughfara, belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara-saudara, mungkin saja kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan sekarang diberikan kesempatan yang luar biasa, marilah kita menggunakan bulan puasa ini untuk benar-benar membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kita, baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada diri sendiri, baik kepada lingkungan di mana kita bertempat. Demikianlah saudara-saudara, semoga ceramah yang singkat ini bermanfaat dan bisa dijadikan bahan renungan bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.